Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, perwakilan dari kelompok 9 yang akan membawakan materi konsep dasar pakem. Nah, adapun anggota kelompok saya Ais Febrianti, Saskia, dan saya sendiri Wahyuni S. Kita masuk pada materi. Konsep dasar pakem. Apa itu pakem? Pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuai untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Selanjutnya, proses pembelajaran dalam rangka MBS. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Dengan MBS, maka sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran pengajaran yang paling efektif, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Melalui proses pembelajaran yang didasari dengan kebutuhan lokal dan kurikulum yang didasari dengan kebutuhan lokal dapat tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Adapun ciri-ciri pakem. Pertama, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara untuk membangkitkan semangat. 2. Guru menerapkan strategi pembelajaran yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar kelompok. 3. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 4. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pokok baca. Terakhir, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pakem. Pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. 2. Mengenal secara perorangan. 3. Memanfaatkan perilaku anak dalam perorganisasian belajar. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 4. Mengembangkan ruang kelas berbagai lingkungan belajar yang menarik. 5. Memanfaatkan lingkungan berbagai sumber, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pakem? Menurut Bawan atau Supriyono dan Sapari 2001 menyatakan agar pembelajaran aktif dapat tercapai dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman tujuan dan fungsi belajar, pengenalan anak secara individu, pemanfaatan organisasi kelas, pengembangan kemampuan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, pemberian umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, serta pembedaan antara kreatifan secara fisik dan mental. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.